Terpujilah Kau Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan nasihat daripada-Mu. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari nasihat untuk kita anak-anak muda. Berbicara mengenai altar jiwa. Altar itu apa? Tempat. Altar itu apa? Makanan katanya. Altar. Atau mesbah. Nah, adakah yang tahu mesbah, altar? Pertama kali tertulis dalam firman Tuhan, altar ataupun mesbah itu adalah digunakan tempat bertemunya siapa? Manusia dan Tuhan. Nah, itu kira-kira kapan pertama kali tertulis? Siapa yang melakukan? Yang tiba-tiba membawa sesuatu ke altar. Bukan tiba-tiba sih, memang disuruh Tuhan untuk itu. Pertama kali siapa? Adam dan Hawa? Iya, Kain dan Abel ya. Karena di sana ada dosa yang dilakukan oleh Kain gara-gara apa? Gara-gara membunuh Abel. Kenapa bisa membunuh? Karena iri terhadap apa? Iya, persembahan yang diberikan. Itu kan berarti altar itu adalah tempat di mana Tuhan dan manusia itu sedang apa? Iya, berhubungan ya, Tuhan dengan manusia. Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan bagi kita. Di sini siapa yang mau berbahagia? Hanya satu yang mau berbahagia, hanya dua. Yang lainnya tidak mau berbahagia. Ada rumus seseorang berbahagia. Rumusnya itu terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1. Apa kira-kira rumusnya? Ada yang bisa bacakan? Mazmur 1 ayat 1. Mungkin boleh dibacakan. Oke, Justina. Ayat yang kedua. Oke, terima kasih ya. Jadi rumus bahagia itu yang pertama adalah tidak apa? Menurut terhadap siapa? Menurut terhadap orang fasik. Ketika ada teman yang mengajak sesuatu yang tidak baik, berarti sedang menurut terhadap orang yang kalau kita berdiri di jalan orang berdosa, berarti kita sedang melakukan apa yang tidak baik. Itu berarti kita menjadi orang yang berdosa. Kalau tidak salah minggu lalu saya lihat beberapa teman-teman yang dari asrama itu dapat sesuatu dari bapak kita, ya. Itu saya yakin mereka baru-baru itu, ya, karena menurut nasihat daripada orang fasik ikut-ikutan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan di antara orang berdosa, tetapi yang mau apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Wah, luar biasa. Kenapa?
kalau kita melakukan hal itu, kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada yang tidak akan gugur daun. Kemarin hari Senin, Sir itu ke daerah Kalikayang. Itu lewat jalan di mana jalannya itu benar-benar kering. Dan karena ini adalah musim kemarau ya, tadi malam puji Tuhan hujan deras di tempatnya. Saya tidak tahu di sini. Kalau kata pendetaannya di sini hanya 3 menit hujannya. Kalau di Iglesia 15 menit, puji Tuhan ya dapat hujan. Di sana saya lihat itu kering sekali. Bahkan daun-daun semuanya rontok kering, ya seperti musim gugur. Hanya ada satu pohon yang terlihat itu segar. Kenapa? Karena dia berada di pinggiran air sungai pada saat itu. Dan sampai di rumah salah satu anggota di sana saya tanya, wah di sini kering semua ya Bu? Iya Pak Pendeta, karena ya musim kering, musim panas. Kita berharapnya ya nanti bisa tumbuh lagi. Kemarin saya juga lihat di internet salah satu wisata yang ada di Indonesia, yaitu gunung mana yang kemarin terbakar? Iya, Gunung Bromo sekarang sudah kembali hijau. Wah itu luar biasa ya alam ini, ciptaan Tuhan ini. Nah, ketika kita, kalau Yesus katakan, kalau engkau terhubung dengan aku, maka engkau akan apa? Engkau akan dipuaskan. Kalau engkau memiliki aku, engkau akan disegarkan. Dan itulah kalau kita memiliki hubungan dengan guru besar kita. Guru besar kita, kalau kita berhubungan dengan guru besar kita, maka pengertian kita itu akan dikuatkan. Kemudian kita itu akan mendapatkan apa? Hati kita itu akan disucikan. Kita ini akan memiliki tabiat yang halus, tidak kasar. Kita ini akan apa? Memiliki jiwa yang dimuliakan. Serta pikiran kita ini apa? Akan bertumbuh. Kalau kita mau berhubungan dengan guru besar, yaitu siapa? Yesus. Tetapi kalau tidak, ya sebaliknya. Firman Tuhan katakan di sana, orang-orang yang mengaku menurut kepada Allah, tetapi tidak bertambah maju dalam pengetahuan dan perbaktiannya. Di sana dikatakan bahwa itulah orang-orang yang namanya saja Kristen. Kita ini semua Kristen. Tetapi bila mana kehidupan kita ini tidak maju dalam pengetahuan, tidak maju dalam perbaktian, maka ini hanya sekedar Kristen. Kristennya Kristen KTP, bukan kehidupannya Kristen. Ya. Mau mengakui menurut kepada Allah, tetapi dia tidak bertambah maju. Ya, kelihatannya secara fisik dia di gereja, secara fisik dia ikut karakter, tetapi dia tidak maju. Makanya karakter building ini diikuti, kita juga memiliki apa? Harus memiliki kemajuan dalam hidup. Di sana dikatakan bahwa pikiran mereka sudah dipenuhi seluruhnya oleh buku-buku yang kurang baik, oleh omongan-omongan kosong, dan oleh keramaian-keramaian dunia. Beberapa hari yang lalu saya baca di dalam buku Nasihat Bagi Sidang, ada hal-hal yang diterima oleh manusia, ada hal-hal yang diterima oleh umat-umat Tuhan, itu ada disebut dengan junk food rohani. Tahu junk food? Iya, makanan siap saji. Makanan siap saji itu adalah bacaan-bacaan, itu adalah tontonan-tontonan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Waktu saya baca
materi ini, wah kok sama seperti yang saya baca kemarin. Nah, tontonan. Saya tidak tahu apakah yang SD kelihatannya belum ya. Tapi mungkin yang SMA sudah mulai suka film drakor. Ini adalah tontonan yang membawa junk food rohani. Tontonan yang lain yang membawa kita undur daripada Tuhan. Bacaan itu banyak. Di sosial media ada bacaan. Kalau hal-hal ini membawa diri kita untuk lebih fokus kepada hal-hal dunia dibanding kepada Tuhan, berarti kita sedang menjalankan yang disebut Kristenan. Kristenan itu tidak ada tempat lagi dalam otaknya untuk sabda Allah. Jadi hati-hatilah dalam membaca. Pilih-pilihlah bacaan yang baik. Pilihlah tontonan-tontonan yang baik. Kemudian di sana juga dikatakan kesukaan dunia, percabulan dan kesombongan mengambil tempat yang sebenarnya harus diduduki oleh Kristus dalam jiwa mereka. Jadi biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita ini memilih sesuatu yang baik. Bila mana itu adalah nasihat dari bapak ibu guru yang baik, dengarkan. Kalau kita dapat mendengarkan, kita dapat apa? Beroleh kebahagiaan. Tadi Mazmur 1 ayat 1. Renungkanlah firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan juga katakan hal ini terjadi karena akibat daripada kita melakukan pola hidup yang salah. Salah satunya adalah kita ini memiliki hawa nafsu yang lebih besar daripada keinginan rohani, keinginan daging lebih besar. Orang-orang yang mengutamakan dalam kehidupannya penurutan nafsu dan keinginan daging tidak pernah menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang benar. Jadi kalau kita masih tamak dalam hal makanan, itu akan membawa kehidupan kita juga salah. Jadi kita dituntut untuk apa di sini? Untuk tidak makan makanan yang salah. Makan makananlah yang dapat kita lakukan. Ini istilahnya bertarak. Kita bisa bertarak. Kalau kita bisa bertarak, apa itu bertarak? Membatasi diri kita untuk tidak melakukan yang menjadi keinginan kita. Contoh, saya ini suka minum es. Saya maulah berkomitmen untuk tidak minum es 1 bulan. Contoh, nah itu mau bertarak, bisa mengekang mulutnya. Kalau orang bisa mengekang mulutnya, bisa mengekang hal-hal yang lain. Kalau ingin berbuat dosa, kita ini bisa apa? Kita bisa berhenti. Kita bisa tidak lakukan itu. Itu salah satu contohnya. Makanya kita dikatakan bisa bertarak. Bertarak dalam hal apa? Contoh, saya kok habiskan waktu saya hanya dengan bermain game. Berarti saya mau bertarak dalam 1 minggu ini, cobalah tidak main game. Nah, itu bertarak. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, dalam hal dosa pun kita tidak akan bisa lakukan. Karena kita berpikir terus, saya mau bertarak, saya mau bertarak. Mereka dipandang di hadapan mata dunia, tetapi di hadapan Allah mereka itu rendah, jahat, dan
kebencian adanya. Jadi itu akan menjadi kebencian bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih memilih dunia. Jadi teman-teman, biarlah kita isi persekutuan kita dengan Tuhan ini dengan hal-hal yang baik, tidak menggunakan hal-hal yang tidak baik. Contohnya tadi mengenai hawa nafsu, mengenai junk food rohani kita, ya, supaya kita tidak melakukan tontonan-tontonan bacaan-bacaan yang membawa diri kita lebih jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.